Di sini kita sama-sama belajar untuk menggali sejarah Cimande, khususnya mulai dari Jawa Barat sampai menuju ke Jawa Timur itu sejarahnya seperti apa. Halo dulur-dulur pesilat, kembali dengan saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur-dulur sepertalekan, salam santun bagi dulur-dulur pecinta pencak silat. Oke, baik, di sini bersama channel Wira 60, saya mau sowan ke sesepuh Cimande di Jember Ambulu. Oke, gak usah lama-lama, langsung saja ke rumah beliau. Oke. Baik, dulur-dulur sepertalekan, ini saya sudah ke rumahnya sesepuh nih, Mbak. Oke, sesepuh. Di sini kita sama-sama belajar untuk menggali sejarah Cimande, khususnya mulai dari Jawa Barat sampai menuju ke Jawa Timur itu sejarahnya seperti apa. Ya, langsung sini. Ini Mbak, saya di sini mau bertanya, Mbak. Ya. Mbak, atas nama sinten, Mbak? Muhammad Anang Sayuri. Sudah berapa lama menjadi keluarga Cimande? Berapa lama? Mulai 65. Ya. Kira-kira 1965. Sekitar 50-an tahun ya, Mbak, menjadi keluarga. Lebih 56 tahun. Berarti sudah paham tentang Cimande. Ya, 56 tahun. Berarti sebelum dari Cimande itu sudah paham banget gitu nih, Mbak. Insya Allah yang saya bisa ya saya nanti akan terangkan dan saya jawab. Gini, Mbak, kan saya cari di informasi-informasi di internet itu sejarahnya ada 3 versi. Yang pertama, satu intinya terkait belajar kepada Nyai Juleha. Kedua, apakah dari Banten, seorang pemain mengko yang hebat. Yang ketiga, versi ketiga ini, apakah itu belajar ke para leluhur yang dinamakan Mbah Buyut. Itu memang betul-betul begitu sejarahnya. Untuk zaman sendiri, pengetahuan nih sampean jenengan itu pripun, Mbak? Jadi begini ya, kalau Cimande itu sebenarnya dulunya tidak punya nama. Sebelum Islam dipegang oleh Sunan Gunung Jati alias Prabu Fathahila Raja Banten, baru Cimande punya nama Cimande. Ya, jadi kalau tentang Abah Khoer belajar sama Mbak Juleha atau Mbak Buyut atau orang Hindu, orang Buddha, karena dulu kita itu kan sebelumnya Islam sudah ada budaya kepercayaan, agama kepercayaan, terus tumbuh lagi agama Buddha, terus tumbuh lagi agama Hindu, barulah Islam masuk. Nah, Cimande udah berkembang tapi belum punya nama. Setelah Prabu Fathahila, Cimande itu pencaksilat dinamakan Cimande, itu yang benar. Makanya di Tawasul itu sebelum Abah Khoer atau Syekh Abu Khoer yang makamnya di Jalan Ahmad Yani, Kota Bogor, itu dia belajar sama Mbah Buyut atau nenek moyang orang Jawa ini. Ya, nenek moyang orang Jawa Barat. Memang orang Jawa Barat semua itu
budayanya pencak silat, baru dinamakan dengan Prabu Fathahila dinamakan Cimande. Itu sarana untuk ukhuwah Islamiyah, itu pencak silat. Jadi itu tadi biar tahu saja. Masalahnya kalau melihat dari sejarah Mbah Khoer, itu sebenarnya Syekh Abu Khoer itu panglima perang dari kerajaan Banten. Dan tidak hanya Abah Khoer saja atau Syekh Abu Khoer saja yang mensiarkan agama Islam itu dengan pencak silat. Ada Mbah Rangga Wulung atau Gede Rangga Wulung. Nah ini Mbak Rangga Wulung itu sosoknya Abah Khoer apa generasi kedua dari Cimande, apa saudaranya dari Abah Khoer itu? Itu satu generasi dengan Syekh Abu Khoer. Satu generasi. Gitu. Nah, Abah Rangga Wulung itu ceritanya seperti itu. Berarti yang menciptakan gerakan Cimande itu yang diakui dunia memang Abah Khoer ya? Kalau memang dengan nama Cimande itu mulai Syekh Abu Khoer itu. Jadi yang diakui dunia itu memang setelah dinamakan Cimande itu. Jadi memang Cimande lah pencak tertua di seluruh dunia, sudah terakui. Yang dimaksud Prabu Fathahila itu nama orang Prabu Fathahila itu Raja Banten, ayah dari Syekh Maulana Hasanuddin yang nama aslinya Sarip Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati. Berarti Cimande ini yang menamakan Cimande ini para wali berarti ya? Salah satunya ya. Nah itu dulur-dulur yang mengasih nama Cimande itu sebagian dari para wali. Untuk tujuan Cimande itu sendiri buat si Arison ya? Satu arah untuk siar Islam. Bagi orang Kristen, orang Hindu dan lain sebagainya, kalau punya jurus-jurus Cimande yang sama dengan jurus Cimande, berarti belajar sama warga Jawa Barat yang beragama Hindu dan Kristen maupun Buddha. Nah, terus ini Mbak, sejarahnya kan Cimande dari Jawa Barat. Nah, cikal bakalnya Cimande meluas di Jawa Timur itu bagaimana? Cikal bakal istilahnya asal usul. Asal usul Cimande di Jawa Timur, Mbah Rangga Wulung punya murid namanya Mbah Jaesan. Sudah jadi seorang pendekar Cimande di daerahnya sana di Jawa Barat, yang namanya daerahnya itu daerah Babakan Magan. Setelah itu dia hijrah ke Jawa Timur membawa sepupunya yang bernama Syekh Sarpawi, juga seorang dia murid dari Abah Jaesan. Terus membawa 3 keponakannya yang namanya Mbah Juriyah atau Abah Juriyah di Petung Bangsal Sari. Terus Abah Ali di Porong Sidoarjo, Abah Yusuf di Sedayu Turen Malang. Itu keponakannya Abah Jaesan semua. Masing-masing mengembangkan pencaksilat Cimande dan mensiarkan agama Islam. Itu ceritanya, tidak tahu tahun berapa, itu yang saya tahu seperti itu.
di sini di Cimande Jawa Barat dan di Jawa Timur apakah ada perbedaan itu Mbak? Misalnya kayak di jurus atau di mana gitu misalnya apa ada perbedaan? Sebenarnya begini ya, dulu pada waktu Abad Jaisan antara Jawa Barat dan Jawa Timur tidak ada perbedaan. Setelah Abad Jaisan punya anak, punya putra yang bernama Haji Muhammad Ilyas, baru Cimande Jawa Timur itu tidak sama dengan Jawa Barat. Sebenarnya bukan tidak sama. Kalau Jawa Barat dasar Cimande itu ada 33 jurus. Kalau di Jawa Timur ada 17. Setelah kepemimpinan Mbah Haji Muhammad Ilyas, Cimande Jawa Timur dari 33 diringkas jadi 17-an. Itu dasar pencak silat Cimande. Tujuan untuk diringkas 17 itu biar mudah untuk dipelajari gitu, apa ada arti tersembunyi dari 17 itu? Saya sendiri kalau masalah itu diringkas untuk mempermudah dipelajari tidak mengerti, karena saya sendiri juga mempelajari 17-an dan mempelajari 33. Ya. Jadi cuma perbedaannya kalau di Jawa Timur dari jurus beda, kalau di Jawa Barat itu menggenggam, kalau di Jawa Timur itu apa itu? Ya, Tonjok. ya itu ceritanya. Kalau di Jawa Barat tidak ada kata siap atau persiapan, itu tidak ada, langsung kelit ya kelit. Kalau di Jawa Timur masih dikasih siapan lebih dulu. Nah ini Mbak, yang saya tanyakan lagi ini, misalkan ada apa, seseorang ingin mengikuti latihan Cimande, apakah ada syarat-syarat tertentu itu? Jadi kalau orang mau belajar Cimande, satu harus bertalek dulu atau sumpah lebih dulu ala perguruan Cimande. Nomor 2, kecer atau pelek atau pukul. Nomor 3, selamatan ala perguruan Cimande. Nomor 4, bertawasul pada leluhur Cimande. Nomor 5, belajarnya dengan duduk alias 17-an. Berarti sebelum pupuh tidak boleh belajar nih? Sebelum pupuh yang jelas, sebelum ditalek atau dikejar atau dipupuh, tidak boleh mempelajari jurus-jurus Cimande. Dan tidak boleh diajarkan yang sebelum pupuh nih? Dan tidak boleh si pelatih mengajari orang tanpa kejar atau pupuh atau talek. Nah terus yang saya tanyakan lagi ini, kan Cimande itu kok ada banyak organisasi-organisasi yang mengadopsi nama Cimande itu sendiri. Misalnya kayak P3DH, khususnya PPDI, terus Cimande Pajajaran. Itu awal mulanya itu bagaimana? Begini ya, saya jelaskan. Karena dulu itu si Mbah Gawulun banyak murid, Mbah Syekh Abu Khawair banyak murid, masing-masing untuk mensiarkan agama Islam. Yang di Jawa Timur mendirikan perguruan PPDI, yang di Bandung Kota ada yang namanya Gajah Putih, yang di Banten ada yang namanya Panglipur,
Yang di Jakarta ada yang bernama Gagak Lumayung, ada juga yang namanya Cimandi Pajajaran. Untuk di Kebon Jeruk yang dinamakan TTKKDH, juga yang di Banten ada yang namanya Macan Guling. Terus juga ada yang bernama Cimandi Girang dan lain sebagainya yang saya tahu itu. Jadi memang masing-masing mendirikan perguruan sendiri, tapi tidak lepas dari talek atau sumpah, juga kecer atau tutuh atau perah. Ya, alhamdulillah sebanyak organisasi itu yang masih menggunakan kata-kata Cimandi itu masih rukun ya Pak? Insya Allah seperti itu. Pesan-pesan untuk pemuda yang menjadi anggota Cimandi itu apa Pak pesan-pesannya? Mohon untuk warga Cimandi keseluruhan, sesuaikanlah tingkah laku dengan sumpahnya jenengan atau sampeyan. Jadi semua warga Cimandi harus mematuhi sumpah atau taleknya. Insya Allah kalau mematuhi sumpah Cimandinya, insya Allah jadi manusia itu akan selamat dunia wal akhirat. Itu pesan saya, hanya itu. Dan lagi yang rukun sesama perguruan Cimandi. Nah, yang saya tanyakan ini Pak, PPTI itu sebagai wadah Cimandi ya? Wadah Cimandi apa gimana? PPTI itu didirikan oleh Mbah Haji Muhammad Ilyas untuk menyatukan seluruh Cimandi yang ada di Jawa Timur. Nah ini dulur-dulur, ini untuk Cimandi, untuk wadah bersatunya kita sebagai keluarga aliran pencaksilat Cimandi. Dan di sini sudah ada banyak yang untuk anggota, khususnya Jawa Timur, Jember ini. Sangat banyak itu di Jember itu. Berdirinya PPTI aja tahun berapa? Sebelum didirikan itu Mbah Haji Muhammad Ilyas mendirikan PPTI itu umurnya sudah 1855 sampai 60 berarti. Mbah Haji Ilyas mendirikan PPTI itu sudah berumur 95 tahun. Mbah Haji Ilyas itu lahir tahun 1855. Meninggal 1982. Umurnya Mbah Haji Muhammad Ilyas itu 127. Pendiri PPTI itu. Termasuk yang meringkas jurus 17 itu ya? Ya. Sebelumnya itu sudah diajak Cimandi itu disebarluaskan oleh abahnya Mbah Haji Muhammad Ilyas yang bernama Abah Jaesan. Ini untuk PPTI sendiri sudah banyak yang berprestasi ya Pak? Ya alhamdulillah. Untuk tarung bebas Nasruddin Asobik, atlet dari Cimandi PPTI itu pernah menjuarai. Juga Van Baik kemarin 3 anak dari PPTI ikut diropsi, semua juara 3 orang. Ya alhamdulillah dulur-dulur, untuk PPTI ini sudah
sudah mencetak juara-juara atlet silat di wilayah Jember, Jawa, Bali lah istilahnya. Ya gitu ya Mbak. Terus ini Mbak, untuk PPT sendiri kan ada keluarga Cimande itu kan banyak yang memakai atribut PPTI. Itu apakah ada syarat-syarat tertentu untuk memakai atribut PPTI itu sendiri? Kalau itu warga Cimande tidak bermasalah pakai atribut PPTI selagi itu warga Cimande, karena itu miliknya dia. Ya. Iya. Siapapun warga Cimande tidak masalah pakai PPTI selagi warga Cimande itu masih mematuhi sumpahnya. Satu, tidak boleh berani kepada kedua orang tua, mertua dan guru. Nomor dua, yang jelas banyak sumpahnya. Yang lebih penting warga Cimande satu rukun. Nomor dua, tidak arogansi, sopan santun dijaga. Nah, di aliran Cimande ini sendiri Mbak, yang diutamakan itu apa? Misalnya kayak apa? Jurus, akhlak, dan gimana yang ditonjolkan menjadi keluarga Cimande atau anggota Cimande ini? Untuk warga Cimande terus terang aja memang dari nenek moyangnya ya, yang dinomorsatukan itu akhlak, itu yang lebih penting. Yang nomor dua, harus semangat mempelajari jurus-jurus Cimande karena biar bisa dipakai bekal untuk apapun kita atau untuk menjaga diri bila perlu. Itu untuk warga Cimande. Nah, ini Mbak Nang yang saya tanyakan tadi, tokoh-tokoh utama yang menyebarkan Cimande di area Jember, khususnya di Ambulu itu atau seluruh Jember lah istilahnya, itu siapa saja tokoh-tokoh utama, ibaratnya peran utama? Untuk di daerah Ambulu dulu yang menyebarkan Cimande sebagai sesepuh bapak saya sendiri, Muhammad As'ari, dari desa Sumberjo Gemuling, kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Terus para pelatihnya Bapak Munandar, itu di Sumberjo Gemuling juga, kecamatan Ambulu. Untuk di Ambulunya itu Bapak Sumitro, itu penyebar Cimande di Jember Selatan. Dan yang keempat ada satu Bapak Tukio, jadi itu penyebar Cimande di Jember Selatan. Jadi untuk kesepuannya dipegang oleh Muhammad As'ari yang tidak lain bapak saya sendiri. Untuk kesepuannya. Ini di Jawa Timur sendiri yang masih eksis menggeluti aliran Cimande ini siapa saja Mbak? Tokoh-tokohnya? Tokoh-tokohnya kalau di sini saya sendiri di Jember Selatan. Terus di Tanggul kesepuannya adik saya Hasbullah yang tidak lain cucu dari Mbah Haji Muhammad Ilyas. Terus yang ketiga di Malang, adik saya sendiri juga, ya, yang bernama Waki,
cucu dari Mbah Haji Muhammad Ilyas. Jadi untuk kesepuhan Cimandi di Jawa Timur itu ada 3 orang. Untuk tokoh-tokohnya kalau di Malang ada adik saya yang bernama Jasmono. Pak Jasmono itu saudara dari Pak Anang sendiri itu? Bukan adik saya. Oh, adik. Yang di Lumajang murid saya sendiri di wilayah Kecamatan Senduro yang bernama Hisam Faruk. Terus di Sampang juga ada Cimandi PPDI berjalan di Sampang. Terus di Madura Sumeneb bagian kepulauan juga berjalan. Terus di Bali juga berjalan juga di daerah Kuta, Denpasar. Berarti sudah mulai berubah sih Mas PPDI Dari PPDI sampai Maluku. sampai mana? Nah itu dulur-dulur PPDI alhamdulillah di Jawa Timur itu sudah melebarkan sayap lah. Ini Mbak, ada istilah pagar nusa Cimandi itu bagaimana sejarahnya itu? Begini ya, kalau pagar nusa Cimandi itu begini. Jadi dulunya pagar nusa tahun 1986 itu didirikan oleh Gus Mansur Bapak Suratila, Profesor Dr. Suratila. Sedangkan NU mendirikan itu untuk mengayomi semua perguruan milik NU untuk dijadikan satu. Jadi Cimandi juga mendukung karena orang Cimandi mayoritas orang NU. Jadi kita mendukung pagar nusa karena pagar nusa dulunya kan sempat jadi wadah perguruan milik NU. Ya, yang orang-orangnya itu notabene orang-orang NU. Jadi kalau ada Cimandi, pagar nusa Cimandi itu tidak salah, berarti Cimandinya orang NU gitu. Nah begitu dulur-dulur, untuk pagar nusa Cimandi itu masih sedulur kita, satu pertalekan nih Mas. Iya. Nah itu keterangan dari pagar nusa Cimandi. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya nih Pak, yang sudah disampaikan beliau sebagai sesepuh Cimandi se-Jawa Timur ya, khususnya di Jember. Ya pesan saya, jas merah kata Pak Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu saja, sekian dari kami. Jangan lupa saran di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.